fields of Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are... Memaksimalkan keadaan merupakan sebuah perjuangan yang sedang dilakukan tim nasional Indonesia sekarang ini. Menghadapi Cina, mau kita seunggul apapun di atas kertas, gak ada artinya jika leg pertama di Qingdao terjadi kembali di GBK. Maka dari itu, salah satu misi tim kepelatihan adalah mempercepat proses pembentukan skuad. Dan Alex Pastor serta Denny Lanzat telah menunjukkan dedikasi perjuangannya sekarang dengan tiba di Bali lebih awal. Ya oke lah, skuad Garuda masih diisi oleh mayoritas pemain dari era Sintayong. Tapi soal chemistry, tim yang diketuai oleh Patrick Kluivert masih belum menemukan ritme terbaik. Terbukti pada matchday Maret lalu masih belum menjanjikan. Kini kita punya waktu banyak. Tapi di satu sisi, Cina juga nggak main-main. Tim asuhan Branko Ivankovic mengincar beberapa pemain kunci timnas Indonesia. Lalu, bagaimana Alex Pastor sang peracik taktik mengatasinya dengan mempersiapkan TC di Bali? Let's go, kita ulas sampai tuntas. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Tak cuma omon-omon doang kayak pemerintah di suatu negara, Alex Pastor dan Denny Lanzat langsung satset ingin merealisasikan rencana, di mana pemusatan latihan di Bali yang telah direncanakan matang-matang oleh PSSI dan tim kepelatihan bakal digelar pada 26 Mei. Dan tim kepelatihan telah sampai lebih dulu, jauh-jauh hari sebelum hari H. Terpantau, sejak tanggal 15 Mei, Alex Pastor, Denny Lanzat, dan Ivar Jenner sama-sama mengabadikan momen sedang menuju ke Indonesia. Mereka semua tiba di tanah air tepat sehari setelahnya pada 16 Mei, sesuai perkiraan jam penerbangan. Mengetahui lewat unggahan media sosial masing-masing, ketiganya lebih dulu berada di Jakarta. Sementara itu, pelatih utama Patrick Kluivert yang awalnya nggak ada kabar angin sedikit pun ternyata juga dalam satu rombongan. Senang bisa kembali ke Indonesia, bersiap-siap untuk babak penting berikutnya, tulis Patrick Kluivert dalam unggahan Instagram pribadinya. Ya, ternyata gak ada yang tertinggal di Belanda. Mereka semua telah siap tempur menghadapi rintangan di matchday Juni. Tapi sebelum itu, di training center milik Bali United, skuad Garuda akan lebih dulu diberi tantangan. Para penggawa Garuda akan melakukan sesi pemusatan latihan lebih dari 2 minggu. Akan digembleng bareng-bareng. Misi pertama Patrick Kluivert, Alex Pastor, Denny Lanzat setelah tiba di tanah air adalah menentukan Garuda Calling. Tim kepelatihan gak bisa sembarangan. Sekarang stok pemain berbakat Indonesia sudah mulai membludak. Itulah kenapa mereka lebih dulu mampir ke Jakarta untuk berdiskusi dengan federasi juga sebelum ke Bali untuk merealisasikan semuanya. Untuk skuadnya sendiri, jelas para pemain diaspora layaknya Jay Itzas, Tom Hea, serta pemain abroad lainnya menjadi prioritas. Lagi pula cuy, beberapa nama yang tadinya meragukan kayak Dean James, Ragnar Oratmangun, serta Kevin Dix kini telah menunjukkan pemulihan cedera yang signifikan. Ketiganya diprediksi masih sempat buat ikut TC di Bali, guna persiapan menghadapi tim nasional Cina. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on FaceTime road, with the fire of Garuda in our souls we trust. Ya, menggelar sesi latihan di Bali kini sudah makin siap. Beberapa pemain yang kemungkinan akan dipanggil Kluivert telah lebih dulu berlibur di Bali, mulai dari Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangku Alam, dan Elkan Bagot. Bahkan khusus buat Elkan, saat dimintai foto oleh seorang penjual, kabarnya telah menjalani sesi latihan private selama di Bali. Ya, pemusatan latihan bukan sekedar rutinitas, ini adalah awal dari fondasi. Dan sebagai peracik taktik, Alex Pastor sudah menyiapkan kejutan dalam sesi latihan. Bukan sekedar lari keliling lapangan atau adu fisik tanpa arah, semua sudah disusun dalam satu misi besar, yakni menyatukan irama, menyatukan jiwa berbagai anak bangsa. Ia berfokus dengan sesi short passing dan kombinasi dinamis,
Latihan ini bukan hanya soal akurasi, tapi tentang memahami gerak antar pemain tanpa perlu bicara. Dalam pola latihannya, Sir Alex ingin setiap pemain mengenali pola pikir rekan setimnya. Kemudian latihan positional play dan small-sided game, di mana tekanan tinggi jadi alat utama. Di sini kita semua tahu, jika ingin membentuk ketenangan dalam badai, maka membangun kepercayaan di ruang sempit, memancing improvisasi di bawah tekanan adalah jawabannya. Karena di laga kontra Australia saja sudah cukup jadi bukti kalau tim ini masih belum sinkron kalau dipres habis-habisan oleh lawan. Transisi cepat dari menyerang ke bertahan dan dari bertahan ke menyerang juga menjadi kunci. Teman-teman pasti sering memperhatikan kalau skuad Garuda sering kecolongan gol lewat serangkaian serangan balik cepat. Apalagi lawan Cina, walah udah kejadian tuh pas di Qingdao Stadium. Makanya semuanya akan diantisipasi dalam pemusatan latihan di Bali, biar nggak kecolongan lagi di GBK, gitu cuy. Usai pemusatan latihan penuh intensitas di Bali, Timnas Indonesia bakal bersiap untuk menghadapi ujian sejatinya. Tim Naga, julukan Timnas Cina, akan menantang Garuda di Gelora Bung Karno. Mungkin banyak yang menyebut Cina kini sedang melemah, pemain cedera, performa anjlok, hasil kurang meyakinkan di beberapa laga terakhir. Namun Cina tetaplah Cina, tim yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Ingat tragedi di Qingdao? Di sanalah mereka bermain cerdas, bukan sekedar mengandalkan fisik atau teknik, tapi memainkan psikologi. Kini, media mereka sudah mulai bicara. Sohu, media besar Tiongkok, menyulut api sebelum laga dimulai. Mereka percaya Indonesia bukan lawan yang patut ditakuti. Apalagi menurut mereka, Garuda sedang pincang. Tim nasional Indonesia yang akan memulai latihan di Bali pada 26 Mei, saat ini tengah menghadapi cedera serius dan skorsing yang memberikan peluang bagus untuk pertandingan mendatang melawan tim Tiongkok pada bulan Juni. 3 pemain utama tim Indonesia tidak dapat bermain, yang mana hal tersebut sangat memperbesar kemungkinan tim nasional Cina untuk menang dan membawa kami selangkah lebih dekat ke tujuan kami untuk lolos, tulis media Cina yang senang saat tahu pemain inti Indonesia berkurang. Ya, buat Marcelino dan Pais emang dipastikan absen, tapi Kevin Dix masih ada waktu pemulihan buat lawan Cina di 5 Juni lah. Dan ini bukan sekedar omong kosong. Cina juga tahu siapa yang harus dihentikan. 3 nama, 3 poros kekuatan Garuda kini jadi incaran Cina. Pertama, Tom Hei, otak serangan dan sang pemecah kebuntuan. Negeri tirai bambu menyebutnya sebagai pusat kreativitas timnas. Mereka sadar selama Tom Hei mengalirkan bola, Garuda bisa terbang tinggi. Maka dipastikan lini tengah Cina akan menempel ketat ke Tom Hei untuk mematikannya. Terbukti di leg pertama, saat Tom duduk di bangku cadangan oleh Sintayong, Indonesia kehilangan ritme, sulit menembus, minim peluang. Lalu di lini depan, oleh Romani yang terkenal cepat, lincah, tak bisa ditebak juga mulai diwaspadai mereka. Striker 24 tahun ini bukan tipikal menunggu bola, dia mencarinya, menusuk dari celah tersempit. Cina tahu betul, sekali lengah Ole bisa mencetak petaka. Maka, ia pun diprediksi akan jadi bayang-bayang pemain belakang Cina sepanjang laga. Dan yang terakhir, sosok yang jadi jangkar di lini belakang, Jay Itzas, juga jadi sosok pemain yang ingin dihentikan pergerakannya oleh Branko Ivankovic. The Dragons paham, solidnya pertahanan Indonesia bertumpu pada sang kapten. Koordinasi, keberanian duel, serta kemampuan membaca arah bola, semua itu terpusat pada Jay. Maka rencana mereka jelas, menggoyahkan Jay untuk meretakkan Garuda. Branko Ivankovic akan menginstruksikan lini depan mereka untuk terus mengganggu koordinasi, menyerang dari segala sisi, memaksa Jay terisolasi agar dinding Garuda perlahan runtuh. Ya, terlepas dari kekuatan kedua tim, karena kita belajar bahwa dalam sepak bola, satu momen saja bisa mengubah segalanya. Maka emang sudah sepatutnya tim Garuda juga harus mewaspadai setiap pergerakan Cina. Tapi yang bisa kami janjikan adalah satu hal, Garuda akan bermain dengan hati, dengan kepala dingin, dan nyala semangat yang tak padam. Optimisme 3 poin tetap jadi tujuan yang ditanamkan untuk membangun kepercayaan diri. Ya kan?